Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pagi. Terima kasih kepada Pak Mujib selaku dosen Pancasila yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jeki Musisi. Perkenalkan, nama saya Claudia Mila. Perkenalkan, nama saya Matius Marcelino. Perkenalkan, nama saya Alvana Medin. Oke, di materi Pancasila sebagai ideologi negara ini ada 5 materi. Yang pertama, konsep dan urgensi. Kedua, alasannya diperlukan kajian. 3, mengenal sumber historis, sosiologis dan politis. Dan keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi. Pendahuluan, ideologi merupakan sesuatu sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi ini melibatkan 3 sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Yang pertama, ideologi yang bersumber dari kebudayaan. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan merupakan arti berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem manfaat pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Bagaimana diungkapkan dalam konsep dalam bentuk kebudayaan, mentalitas dan pembangunan, pengaruh dan peran dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Yang kedua, ideologi bersumber dari agama. Maka akan kita temukan suatu bentuk negara ekonomis, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara mencolok demokrasi pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di dalam tersebut negara demokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Bagaimana pula dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh? Jadi yang ketiganya ideologi dari beberapa tokoh atau pemikir Indonesia. Menurut Satrapadila, ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang terorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang tertentu. Kedua, menurut Soejanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dan dunia berikutnya. Ketiga, menurut Yupayanto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa. Materi kedua, konsep dan urgensi. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi negara berdasarkan kata ideal yang artinya gagasan. Konsep pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Sedangkan ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas
pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, tujuan yang merupakan suatu program sosial atau politik. Ideologi dari empat tokoh pemikir ideologi. Jadi empat tokoh ini menurut Martin Slider, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi digunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil perbedaan aktual dan toleransi legitimasi yang rasional dari penerapan Martin Slider menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, ideologi fundamental dan ideologi praktik. Jadi menurut Martin Slider, ideologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ideologi fundamental dan ideologi praktik. Ideologi fundamental, ideologi yang meletakkan orang pada suatu sentral yang didukung oleh beberapa unsur yang mendukung prinsip, analisis, teknik, pelaksanaan dan penolakan. Sedangkan ideologi praktik yaitu ideologi yang meletakkan teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur hukum meliputi deskripsi, analisis, prediksi moral, pelaksanaan dan penolakan. Menurut Golder ideologi sebagai proyek nasional. Ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau teorika emosi. Golder menyatakan bahwa ideologis harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius, sebab ideologi itu merupakan sebagai tindakan yang didukung nilai-nilai logis yang dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Juga menyatakan komunisme ideologi tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada akhirnya menaikkan kapitalisme. Ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam pertemuan politik. Lebih lanjut, Kirk menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks dunia kesatuan dan program publik, sosial, dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Beberapa cabang ideologi: 1. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara mentafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai
ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Fungsi ideologi, struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jenis ideologi dunia. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Dua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat, suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok, pluralisme etnis dan religius. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi
menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya unitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pengesaran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebebasan, identitas dan kepribadian nasional. Mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatkan konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang membuka pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fase ketidakpastian berlangsung dari tahun 1960 sampai dengan 1990. Ditandai munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks. Hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan dan berkembangnya media global yang semakin canggih. Fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Dominasi komunisme di beberapa negara. Akhirnya perang dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Nah, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara apa aja sih? Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi. Masalah komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberasi tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi rakyat. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi. Selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia,
juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tentang itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain A, yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B, aksi terorisme dengan ideologi memberikan ancaman terhadap kesatuan bangsa, sehingga mengancam integrasi bangsa. Aksi terorisme dengan ideologi memberikan investor saing tidak berani menambahkan model di Indonesia dan wisata asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini gambaran yang mencerminkan tentang terorisme. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara. Indonesia sebagai negara yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merupakan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa, sehingga para peratur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai otoritas kehidupan konstitusional kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Akumulasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjadi kebebasan beragama dan pluralisme ekspektasi keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan terhadap hak asasi manusia. Karena hal itu merupakan
tolak ukuran keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia. Tidak dilakukan dengan menurut diri, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalani kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengatasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Lanjut, menggarisbawahi sosiologi politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber histori Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa, yang artinya itu di masa jabatan Soekarno itu hanya mementingkan konsep nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Artinya itu teori ini diambil dengan keluarnya DAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. DAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran. B4 bagi semua lapisan masyarakat akibat dari cara-cara rejim dalam masyarakat Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rejim orde baru, monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis dalam negeri maupun luar negeri. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden ini, Presiden Abdurrahman muncul wacana tentang penghapusan DAP nomor 25/MPRS/1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIK dan nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib yang diartikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adanya upaya untuk membentuk suatu lambang yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Susunan lebih banyak ditandai dengan peraturan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan. 2. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologi yang membantu Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa kesetiakawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, cermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menolong atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antara umat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Lanjut, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperhatikan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena disambut dengan ideologi komunisme dalam konsep NASCO. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pergantian rejim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan
sering terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rejim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penentuan warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merambah di kalangan generasi muda, menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penentuan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme dan korupsi dapat dicegah. Di samping Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, berhubung ada yang bertanya, kami akan menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Yang pertama, kelompok 1 dari Dr. Denny Sudardi. Mengapa penting untuk terus mengkaji Pancasila sebagai ideologi negara di tengah dinamika perubahan zaman? Ini jawabannya. Pancasila sebagai ideologi negara bisa tetap relevan dan penting untuk terus dikaji di tengah dinamika perubahan zaman karena beberapa alasan. Yang pertama, dia ada 5 alasan. Yang pertama, landasan nilai dan moral. Kedua,
konsentrasi dan stabilitas. 3. Adaptasi dan inovasi. 4. Membangun karakter bangsa. 5. Menyatukan perbedaan. Dengan terus mengkaji 5 alasan tadi dan mengamalkan sebagai bangsa, Indonesia dapat memperkuat fondasi ideologi negara dan meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan zaman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari kelompok 2 atas pertanyaan Kakak Esa. Jawabannya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut beberapa peran yang dapat dilakukan. 1. Mempelajari dan memahami Pancasila. 2. Mengamalkan nilai Pancasila. 3. Mengembangkan kesadaran nasional. 4. Menghadapi tantangan zaman. 5. Menjadi agen perubahan. Dengan demikian, generasi muda dapat berperan penting dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah menurut Anda Pancasila masih relevan sebagai ideologi bangsa saat ini? Berikan alasan. 1. Dasar negara yang kuat. Pancasila menjadi landasan filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, memberikan arah dan tujuan bersama. 2. Kebinekaan dan persatuan Pancasila mengkombinasi keragaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia, mempromosikan persatuan dan kesatuan. 3. Prinsip keadilan dan kesejahteraan Pancasila mengenangkan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Adaptabilitas Pancasila dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial dan politik. 5. Identitas bangsa Pancasila menjadi simbol identitas bangsa Indonesia, memperkuat rasa kebangsaan dan patriotisme. Sekian dari jawaban dari saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Maxo Yohanes. Pertanyaannya itu, mengapa penting untuk memahami ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa contoh pengaruh agama dalam ideologi satu negara? Jadi, memahami ideologi dalam kehidupan itu berbangsa dan bernegara itu sangat penting karena ideologi itu berfungsi sebagai dasar, arah tujuan dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan dalam suatu negara. Terus ada beberapa poin itu sebagai dasar dan arah hidup bersama. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 3. Menjadi filter terhadap pengaruh orang asing. Terus 4. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 5. Sebagai panduan dalam membuat kebijakan publik. Terus untuk contoh-contoh pengaruh agama dalam suatu ideologi suatu negara, yaitu dari Indonesia kan, ideologi Pancasila tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, namun sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap negara yang menjamin kebebasan beragama dan nilai-nilai ketuhanan menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa. Dan untuk negara Iran itu, Iran menjadikan agama Islam sebagai dasar negara dan seluruh hukum negara didasarkan pada hukum Islam.
Sekian dari jawaban dari saya. Mungkin sudah paham, Bakso? Paham? Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas jawaban kami apabila kurang tepat atau jelas. Kami dari kelompok juga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.